Hai, apa kabar semuanya, sofam-sofamku? Ya, halo, jumpa lagi dan balik lagi dengan aku Ekawati Agustina di sini. Hai, apa kabar semuanya? Oke, sekarang kita akan pembacaan lagi. Ya, lama banget ya udah nggak ketemu ya sama kalian. Ya, sampai aku membuat videonya agak sedikit telat karena sumpah karena cuacanya di sini benar-benar kurang kondusif banget dan ekstrim banget sih cuacanya, dan jadi aku membuat video tuh kayak upload tuh lama banget, internetnya agak benar-benar kacau. Oke, sekarang kita akan membahas lagi untuk twin flame dan soulmate di Februari 2023 ini. Oke, kita lihat yuk buat kamu seperti apakah untuk twin flame dan soulmate di Februari 2023 ya. Ya, cuacanya agak sedikit ekstrim, jaga kesehatan kamu semuanya ya. Oke. The Tower, pembukaannya The Tower ya. Langsung. The Magician. Oke. Six of Cups. Three of Swords. Wow. Ya. The Sun. Oke. Satu lagi. Nine of Swords. Oke. Bottom of the deck-nya King of Cups. Oke, di sini untuk kamu situasinya saat ini antara divine masculine dan feminin. Ya, untuk twin flame soulmate di sini ada energinya. Energi zodiaknya, atau mungkin ya, zodiaknya di sini ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, earth sign, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi yang paling terkuat di sini adalah Leo. Oke. Gini. Situasi kalian saat ini sepertinya twin flame ini sama soulmate ini sedang tidak bersama, kalian berpisah. Mungkin salah satu di antara kalian ini menghadirkan pihak ketiga. Bisa dia yang maskulin kamu ini bisa berselingkuh, atau dia menyakiti hati kamu, dia memanipulatif, dia tidak jujur sama kamu, mungkin dia terpengaruh sama atau terintervensi sama komentar orang lain tentang kamu, menjelek-jelekan kamu atau lain sebagainya, dan dia percaya gitu aja. Kalian berpisah, ada cekcok, ada sesuatu hal yang membuat kalian kayak bentrok, kalian harus berpisah, harus selesai gitu. Ini berpisah karena ya egonya masing-masing atau lain sebagainya, aku nggak tahu, tapi intinya itu. Tapi sepertinya semesta ini belum menganggap kisah kalian ini selesai 100%, belum. Kalian masih terikat satu sama lain, karena kemarin energi vibrasi kalian masih kekanak-kanakan, belum dewasa, energinya belum sehat. Ya, twin flame kan kalau belum sehat kan biasanya akan ada percekcokan, ada bentrok. Soulmate pun juga sama lah. Kalian ini dipisahkan oleh semesta. Ketika kalian berpisah, sepertinya yang pihak menyakiti, aku rasa yang menyakiti kayaknya banyak kan divine masculine sih, tapi ya nggak tahu juga ya, ini
tergantung sama situasi kalian. Oke, karena di sini juga aku ngerasa itu ada yang divine femininnya juga yang menyakiti juga ada sih. Entah aku nggak tahu, mungkin kamu punya trauma, feminimnya punya luka yang kamu jadi mungkin kamu punya sosok figur ayah, sosok figur maskulin, mamah kamu yang energinya maskulinnya kuat, mungkin keras atau gimana, atau menyakiti kamu, meninggalkan kamu ketika kecil dan lain sebagainya, yang ini membuat kamu jadi bentrok banget. Jadi ketika dewasa kamu menghadapi masalah percintaan, kayaknya kamu belum siap. Masih ada bayang-bayang luka-luka, trauma-trauma yang ini juga bisa. Intinya banyak masalah antara kamu dengan si twin flame kamu atau soulmate kamu. Sepertinya semesta kayak menampar, kayak layaknya The Tower ya, banyak masalah. Ya, perpisahan ini kayak membuat kalian belajar, kalian menerima karma masing-masing. Sekarang, sepertinya si dia ini kangen sama kamu, merindukan kamu, mengenang-enang masa lalu bersama kamu, dan baru menyadari ketika kalian tidak bersama bahwa yang bisa membahagiakan dia hanyalah kamu. Baru menyadari sih, dia sempat menjalin hubungan sama orang lain, sama pria lain, sama wanita lain, tapi nyatanya dia tidak bisa menemukan kedamaian batin dan lain sebagainya itu ketika dia bersama kamu. Ya namanya juga spiritual connection-nya, dia intinya gini, dia nggak paham kenapa kok aku merasa nyaman sama kamu atau lain sebagainya. Dia nggak tahu sebenarnya kalian ini terkoneksi secara spiritual. Kalau kamunya sendiri tahu dia soulmate kamu, dia twin flame kamu tahu, tapi pasangan kamu ini yang berpisah sama kamu, dia tidak menyadari kalau kalian terkoneksi secara jiwa, secara batin, tidak tahu. Cuma dia merasa cinta banget sama kamu, tapi ya namanya juga cinta kan kadang juga bisa saling menyakiti, juga bisa. Intinya itu situasi kalian saat ini. Oke, aku mau lihat perasaannya maskulin duluan aja ya. Sekarang aku mau lihat perasaannya atau situasi apa yang dirasakan si divine maskulin ini terhadap feminin ini seperti apa ya. Oke. Lihat dulu seperti apa sih perasaan si maskulin ini ke feminin. Maskulin dulu, situasinya maskulin itu apa. Oke. Death Rebirth. Oke. Seven of Swords. Oke. The Empress. Oke. Three of Wands. Oh, dia kayak menunggu ya. Six of Wands ya. Banyak keinginannya dia untuk bersama kamu. Dia pengen banget union sama kamu. Oke. Oke, satu lagi. The Hangman. Oke. Bottom of the deck-nya The Emperor. Wow. The Emperor, The Empress. Oke.
Feminim twin flame banget ini, soulmate banget ini twin flame. Oke. Di sini para maskulin berzodiak ada Earth sign Gemini, Libra, Aquarius, Fire sign Leo, Sagittarius, Aries. Zodiak yang paling terkuat di sini Scorpio dan Aries. Oke, kuat banget ya dia. Ya kayaknya bener, si maskulin ini yang meninggalkan kamu, si maskulin ini yang dengan egonya yang tingginya dia yang menyakiti kamu, meninggalkan kamu, intinya itu. Oke. Dia merasa ketika dia berpisah sama kamu, dia pergi meninggalkan kamu, merasa bahwa oke, ini sudah selesai, ini sudah ya hubungan kalian udah selesai, udah end, intinya itu. Tapi ternyata ketika dia pergi, dia merasa kangen sama kamu, merindukan kamu, masih selalu memikirkan kamu. Bahkan dia sendiri tidak menyadari kenapa kok aku masih memikirkan dia, kenapa aku masih selalu merindukannya dia, atau kok merasa kehilangan gitu. Dia pelan-pelan tuh rasanya kayak, itu cuma paling perasaanku aja lah, paling cuma apa gitu, kayak selingan aja lah, yang lewat aja. Tapi lama-lama dia menyadari kayak, wow, ini kayaknya nggak beres nih apa yang aku rasakan, kayaknya ada sesuatu yang harus aku ungkapkan, harus terjadi gitu. Jadi kayak merasa bahwa oke, dia merenung, akhirnya dia menyadari bahwa dia mencintai kamu, dia masih menyayangi kamu, dia membutuhkan kamu, baru sadar ya. Dia lagi istilahnya itu mungkin kesannya kayak gengsi ya, kesannya kayak dia kayak kayak apa ya, dia nggak mau komunikasi, dia kayak cuek, kayak dingin banget sama kamu. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia itu, dia banyak mikir sebenarnya apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat, tindakan apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Dia mikir banget. Si maskulin ini mikir banget. Karena dia sedang kayak menunggu momennya, waktu yang tepat. Dia pengen kembali ke kamu, meminta maaf sama kamu. Dia ingin menjelaskan. Kayaknya gini loh, dia itu kayak pengen meminta maaf, rekonsiliasi sama kamu, tapi juga dia ini pengen menjelaskan semua hal yang selama ini dia simpan, kesalahan-kesalahannya dia tuh pengen semuanya mengungkapkan ke kamu. Intinya itu sih, pengen jujur sama perasaannya dia. Mungkin ketika kalian bersama dulu, mungkin dianya tidak pernah terbuka, juga bisa sih ini. Jadi intinya dia ingin menjelaskan semuanya hal ke kamu. Tapi lagi nunggu sih momen-momen yang tepat. Sebenarnya ada gini sih, dia kayak berharapnya tuh kamu dulu yang mendatangi dia, kamu dulu yang ngajak ngomong. Tapi ternyata hingga sampai sekarang tidak terjadi dan kamu tidak mau melakukannya. Ya karena dia yang meninggalkan kamu juga nggak mau lah ngajak ngomong sama dia. Dia pengen bersama kamu, dia pengen union sama kamu di kehidupan 3 dimensi ini. Dia pengen union sama kamu sih sebenarnya, pengen menikah juga. Iya, dia kayak menyadari banget loh kemarin sikapnya dia kekanak-kanakan, egonya yang dia tinggi, terlalu berambisi ini itu. Jadi ya sekarang dia kayak banyak ditempa lah, banyak mengalami kayak apa ya, kayak Tuhan tuh bener-bener, semesta tuh kayak nampar dia, baru dia menyadari kesalahan yang selama ini dia perbuat. Dia menyanyiakan orang yang seharusnya dia sayangi, orang yang selalu ada buat dia tuh kayak menyanyiakan, tuh kayak sekarang tuh kayak menyesal. Oke. Itu untuk maskulin. Tapi ini juga bisa sesuaikan situasi, ini juga bisa vice versa, juga bisa sih, ini feminin juga bisa. Tapi ini aku maskulin ya. Nah sekarang kita akan lihat untuk femininnya.
Bagaimana sih perasaan si feminim untuk maskulinnya saat ini ya, untuk twin flame soulmate di Februari 2023 ini? Four of Wands. Okay. Three of Pentacles. Okay. Deck of Cups. Six of Swords. Okay. Two of Pentacles. The Devil. Okay. Bottom of the decknya Queen of Swords. Oke. Kayaknya feminimnya ini sudah menikmati kebahagiaannya dia sendiri, dia mencintai dirinya, dia menikmati waktunya dia sendiri sih sepertinya. Meskipun dari dalam hatinya dia masih menyimpan kok perasaan untuk si maskulin, dia masih mencintai, iya, masih sayang, iya. Tapi kayak gimana ya, dia dalam hati sih dia pengen ketemu sama si maskulin, pengen ngobrol, pengen kayak heart to heart conversation lah, kayak bicara dari hati ke hati antara si feminim sama maskulin. Dia pengen meminta penjelasan, meminta sebuah klarifikasi. Sebenarnya si femininnya ini tahu kalau si maskulin masih mengikat dia secara batin, dia masih memikirkan si feminim, tahu sebenarnya capek si feminim ini, kayak merasa terbelenggu sih. Jadi si feminimnya ini kayak akhir-akhir ini si feminim ini kayak uring-uringan, sering ngambek, saya ngamuk nggak jelas, ngamuk sendiri, kadang uring-uringan, kayak apa ya, kayak ngeluh lah intinya, kok aku harus ketemu sama si orang ini sih, kenapa kok cintaku berjalannya kok tidak mulus banget ya, kok banyak drama banget ya, yang dirasakan si feminimnya tuh seperti itu. Padahal kok dipikir-pikir sih dia udah ninggalin aku lama, dia udah nggak ngajak aku ngobrolin sebagainya udah lama, tapi kok kenapa sih dia masih kayak gini, sampai kapan gitu loh. Jadi feminim ini ingin bahagia, ingin bebas. Jadi si feminim membutuhkan klarifikasi antara dia sama si maskulinnya, dia butuh klarifikasi, minta kejelasan lah intinya ya, butuh kejelasan. Ini mau dibawa kemana hubungan ini, kalau memang masih bersama ya tolong kembali sama aku, tapi kalau kamu sudah nggak mau sama aku, kayaknya kamu kayak gini terus-terusan, tolong lepaskan aku, biarkan aku bahagia sama orang lain. Intinya feminim itu, jadi dia minta kejelasan. Jadi si feminimnya sudah bisa mengerti, sudah bisa menerima yang namanya sebuah cinta itu nggak harus memiliki, cukup mencintai dia dari jauh itu udah merasa cukup ya. Jadi kayak dia tuh benar-benar tersiksa banget tuh, si feminim ini tersiksa banget sama si cintanya si maskulin, kayak terikat secara energi, secara batin, setiap hari, setiap tidur mau apa kok kebayang wajahnya dia,
kemana pergi itu kayak kok terlihat dia, jadi dia tuh kayak kesiksa, jadi pengen pengen melepas ikatan lah intinya, jadi kayak minta penjelasan, kamu mau gimana enaknya, mau sama aku atau enggak, kalau enggak ya tolong biarkan aku bahagia sama orang lain, intinya itu. Aku tetap mencintai kamu kok, tapi kalau kamu nggak mau sama aku ya sudah, tolong lepaskan aku, biarkan aku pergi dengan yang lain, dengan ketemu soulmate yang lain. Si feminimnya bilang seperti itu intinya. Kalau si maskulin kayak pengen meminta suatu pengen menemui si feminim, pengen minta maaf, tapi dia merasa ragu, merasa takut. Jadi kayak dia tuh kayak menimbang-nimbang dulu gitu loh. Ya, agak sedikit ribet juga sih ini untuk Februari ini. Suaraku kedengeran nggak ya? Emang suaraku agak karena cuacanya juga kurang kondusif sih. Ini aku udah pakai mic loh. Udah pakai mic loh, aku udah pakai biar suaranya biar agak kedengeran dikit lah. Kalau ngomong keras aku kurang bisa. Ya, mohon maaf ya. Oke, kita lihat oracle-nya tambahannya untuk kamu. Twin Flame Soulmate di Februari 2023 ini. Oh iya, aku mau jelasin tadi untuk feminim zodiaknya untuk kamu para feminim. Di sini ada fire sign Leo, Sagittarius, Aries, earth sign Virgo, Taurus, Capricorn, earth sign Gemini, Libra, Aquarius. Water sign Pisces, Cancer, Scorpio. 12 zodiak ada semua sih, ini komplit. Tapi kalau yang maskulinnya cuma ada 6 zodiak aja. Oke. Bernyanyi, bermain musik, mendengarkan lagu ya. Jangan lupa untuk bersantai sejenak, menyanyi atau karaokean, mendengarkan lagu favorit ya, untuk merilekskan, melepaskan penat, atau ya setidaknya biar kamu ada sedikit semangat lah menjalani hidup, kayak kamu lagi capek banget ya lagian ya. Kendala yang tak disangka, barang rusak, mobil mogok, gangguan lain ya, kayak lagi banyak hal yang membuat kamu merasa lelah, uring-uringan nih, banyak rintangan ya. Oke, berbagi banyak yang membutuhkan pertolonganmu, lagi pengen sosial ya. Terus cinta yang tulus melindungi. Oke. Meditasi healing, semesta merindukanmu ya. Jangan lupa untuk bermeditasi, beribadah, berdoa sesuai dengan keyakinanmu ya dan kepercayaan kamu. Bersantai seharian, enjoy kayak mendekatkan diri sama Tuhan, semesta, dan jangan lupa untuk berbahagia dan manfaatkan waktu me time kamu untuk diri kamu sendiri ya. Mencari kebahagiaan diri kamu sendiri. Oke. Kita lihat. Oke, kita lihat dulu untuk pesan cintanya kamu Twin Flame Soulmate di Februari ini 2023 ya. Pesan untuk malaikat cinta kamu, cinta kalian. True love, cinta sejati ya. Ini adalah romansa dari waktu
dari waktu kehidupan. Ya, kalian true love banget karena cinta sejati banget ya. Iya, kayaknya cerita kalian ini belum selesai pas life relationship ya. Hubungan cinta masa lalu, hubungan masa lalu ya. Kalian sudah tahu atau sudah saling mengenal satu sama lain sebelumnya ya. Ya namanya juga twin flame soulmate ya, pasti ya sebelum kalian lahir ke bumi ini, ke planet ini, kan sudah saling mengenal ya, sudah pernah bertemu. Namanya juga kembar jiwa kan, belahan jiwa. Jadi ya keluarga jiwa pasti kan di sana, di rumah jiwa kan sudah terkoneksi, terikat satu sama lain, sudah menjalani berbagai kehidupan bersama kan. Oke. Love yourself first. Cintai dirimu terlebih dahulu ya. Cintai diri kamu terlebih dahulu sebelum kamu mencintai orang lain. Hargai diri kamu dulu sebelum kamu menghargai orang lain dulu ya. Jadi kayak kamu harus mengenyangkan diri kamu secara cinta, secara batin sebelum kamu berbagi cinta atau menerima cinta dari orang lain, termasuk dari pasangan kamu. Oke. Unrequited love, cinta yang tak berbalas. Di sana tidak cukup untuk menarik atau chemistry untuk menjaga keberlangsungan hubungan ini. Mungkin si dia atau kamunya kayaknya si dia ya, dia merasa kayaknya cintanya dia tuh kayak bertepuk sebelah tangan atau lain sebagainya. Mungkin karena kamunya sendiri udah terlihat happy, kamu terlihat bahagia, menikmati hidup, jadi kayak kok ngerasa kok kayaknya yang cinta sama dia cuma aku doang, dia udah enggak. Yang dia rasakan mungkin itu sih. Children, mungkin kan udah punya anak atau yang akan segera menikah diberikan anak, atau ini juga tentang energi sebuah kamu untuk berani mengambil tindakan, berani mengambil keputusan, tidak takut layaknya anak kecil ya. Nggak usah khawatir untuk mengambil tantangan hidup lah, intinya itu. Kayak anak kecil kan nggak mengenal rasa takut kan, energinya kan penuh keceriaan, penuh rasa ingin bermain ini, mencoba itu. Oke. Finance and career ya, mungkin faktor finansial dan karir yang menjadi penghambat kalian untuk bersama, atau si dia untuk datang ke kamu ya. Kalian berpisah kan, lagi berpisah ya, kalian lagi tidak terkoneksi, lagi tidak ngobrol satu sama lain. Sedih juga ya, kayak intinya sama-sama masih saling merindukan. Si feminim udah terlihat oke, tegar, bisa mengambil sikap, sudah bisa, meskipun kadang ya ada rasa mengeluh ya, uring-uringan ya, tapi sebisa mungkin ya kamu bersikap dewasa untuk lebih tenang lah dalam bersikap, intinya itu. Oke, sekarang kita lihat pesan dari semesta, pesan dari malaikat kamu untuk Twin Flame Soulmate di Februari 2023 ini. Oke. Goodbye to the old, hello to the new. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang masa depan ya. Kayaknya kamu harus berdamai, harus memulai kehidupan baru yang lebih baik. Kamu harus lebih bahagia lagi, melangkah ke depan dengan kebahagiaan ya. Intinya kamu harus berdamailah. Kalau yang namanya luka masa lalu atau sesuatu hal yang sudah terjadi di masa lalu itu memang kita tidak bisa melupakan, tapi
Setidaknya kamu harus bisa berdamai, melepaskan, mengikhlaskan, dan belajar dari setiap kegagalan, belajar dari masa lalu ini untuk menjadi pribadi kamu yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Intinya itu. Itu pesan dari semesta, pesan dari malaikat penjaga kamu ya. Pesannya seperti itu. Jadi udahlah, damailah gitu, move on dong. Ya, ikhlasin yang sesuatu hal yang sudah tidak sehat, tinggalkan. Express your individuality, ekspresikan individumu, ekspresikan diri kamu. Jadi kayak kamu belajar untuk mencintai diri kamu, belajar memperhatikan kamu, manjain diri kamu ya. Oke. Energinya ijo-ijo sih, hatinya lagi marriage. Wow, selamat. Mungkin kamu sama si dia kalau sebentar lagi ya, kalau energi kamu sama si dia udah sehat, udah sama-sama berkembang, sudah sama-sama dewasa, kemungkinan kalian akan bertemu lagi, akan menikah loh. Union kalian nanti. Selamat ya. Seneng banget aku dengarnya. Oke, whom do you need forgive ya? Di sana perlu melakukan sebuah pemberian. Oke, kamu melepaskan luka, kemarahan kamu ya, dan emosi kamu akan menemukan keinginan kamu atau kebahagiaan kamu akan segera hadir dalam hidup kamu. Jadi ya kayak kamu harus melepaskan, berdamai. Ya jangan emosi, kayaknya ini si feminimnya uring-uringan kayak pengen menghajar si maskulin ya, karena udah meninggalkan, udah menyakiti, kayak pengen menghajar gitu ya. Ya sabar, sabar. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ya pengen marah-marahin si maskulin. Spiritual teacher. Kayaknya kamu punya bakat spiritual, memang kamu punya diuji macam-macam ini, dihancurkan, dihajar sana sini oleh semesta. Memang kamu lagi memang dipersiapkan untuk menjadi orang yang lebih baik, agar kamu bisa menjadi guru spiritual atau membantu orang yang mungkin mengalami nasib atau situasi yang sama seperti kamu. Jadi kamu bisa mengedukasi mereka atas pengalaman-pengalaman hidup kamu di masa lalu. Oke, kayaknya kamu punya banyak ujian berat ya dalam hidup kamu ya. Banyak rintangan sih ini. Tapi nanti rintangan kamu nanti berbayar kok. Kamu akan bisa membantu orang untuk memulihkan kesakitan orang lain. Dan ini mungkin juga bisa menjadi kayak bisnis baru kamu atau karir kamu juga. Selain kamu membantu orang, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Intinya itu juga jadi kayak plus-plus ya. Kayak jadi konselor atau apa, be yourself. Jadi konselor atau kamu jadi misalnya coach atau apa ya, itu sih intinya. Be yourself, menjadi diri kamu sendiri ya. Cintai diri kamu, sama sih kayak ini, intinya self love, intinya sama kayak ini, sama hampir sama sih, self love. Ya, self love, self love, self love ini juga sama. Self love juga artinya, terus ini jangan takut untuk mengambil sebuah keputusan, jangan takut untuk mengambil sebuah tantangan baru ya. Intinya itu kayak anak kecil, nggak ada rasa takut, oke, lanjut gitu. Oke. Dan terakhir, benar kan, new career, spiritual teacher, karir baru ya. Mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan baru, bisnis baru, ide-ide baru yang nanti bisa menghasilkan uang, bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu ya. Mungkin karena kemarin pandemi, kesulitan finansial, sekarang semesta kayak mengasihkan kamu berkah, kepositifan, kesuksesan ya.
uang juga banyak ya, amin. Oke, itu sih intinya untuk kamu para twin flame soulmate di Februari 2023 ini. Oke, thank you. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channelku ini bila kamu suka dengan pembacaanku, dan yang sudah subscribe, like, komen, terima kasih, dan selalu nonton, terima kasih. Dukungan kamu sangat berarti banget buat aku, sangat good banget buat aku. Oke. Dan mohon maaf bila ada penyampaianku atau kata-kataku yang kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan. Dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini karena ini bersifat general dan vice versa. Energinya bisa kebolak-balik antara kamu dengan si dia, sesuaikan situasi kamu dengan si dia saat ini ya. Oke? Dan bila membutuhkan pembacaan lebih akurat, lebih resonate lagi, silahkan kamu hubungi aku personal reading denganku. Penjelasannya di bawah deskripsi di video ini ya. Oke, semoga kebahagiaan, keberlimpahan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, happy keep watching next to my video. Thank you so much more. Dadah semuanya, terima kasih.